Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enna Hartiani. Di bulan Desember 2025, Sumatera kembali berduka. Banjir bandang merenggut nyawa, menghancurkan rumah, dan meninggalkan luka yang mendalam. Namun, yang mengejutkan, pemerintah enggan menetapkannya sebagai bencana nasional. Mengapa? Hari ini kita akan membedah masalah ini dari sudut pandang globalisasi dan industrialisasi. Mari kita lihat fakta di lapangan. Sumatera kehilangan lebih dari 7 juta hektar hutan dalam 20 tahun terakhir. Ini setara dengan luas 14 kali Pulau Bali yang hilang. Deforestasi masif ini bukan kejadian alami. Ini adalah dampak langsung dari industrialisasi global. Hutan-hutan Sumatera dibabat untuk pertama, perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, memenuhi 60% kebutuhan global. Perusahaan multinasional ekspor besar-besaran membuat kita terus membuka lahan. Kedua, pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam, batu bara, nikel, dan mineral lainnya diekstraksi untuk memenuhi pemerintah industri global, terutama dari negara-negara maju. Ketiga, industri kertas dan kayu, Pulp dan Paper Industri Indonesia memasok pasar internasional dengan mengorbankan hutan alam kita. Ketika hutan hilang, fungsi resapan air hilang. Tanah tidak bisa lagi menahan air hujan. Akibatnya, banjir bandang yang mematikan seperti yang terjadi saat ini di Sumatera. Lalu, kenapa masalah ini terus terjadi dan bahkan tidak ditetapkannya sebagai bencana nasional? Pertama, kepentingan ekonomi global. Industri kelapa sawit menyumbat 35% PDB Indonesia dan menyerap 16 juta tenaga kerja. Pemerintah takut kehilangan investasi asing jika terlalu ketat. Mengatur deforestasi. Perusahaan multinasional memiliki kekuatan lobi yang sangat besar. Kedua, regulasi yang lemah. Meski ada undang-undang kehutanan AMDAL, penegakan hukumnya sangat lemah. Izin koneksi diberikan dengan mudah, pengawasan minimal, dan sanksi yang tidak diberatkan. Tiga, tekanan dari pemerintah global. Negara-negara maju seperti Uni Eropa, Cina, dan India adalah pembeli terbesar produk kita. Mereka butuh minyak sawit murah, batu bara murah, dan kayu murah. Kita menjadi korban dari suplai Cina global yang eksploitatif. Keempat, dilema politik dan ekonomi. Menetapkan sebagai bencana nasional berarti mengakui kegagalan pengelolaan lingkungan. Ini juga akan memicu audit internasional dan tekanan untuk menghentikan deforestasi, yang berarti menghentikan industri bernilai triliunan rupiah. Inilah wajah gelap globalisasi. Keuntungan mengalir ke perusahaan multinasional dan negara maju. Sementara global jiwa kerusakan ditanggung oleh pemerintah lokal. Dampak sangat nyata dan menyakitkan. Korban jiwa. Banjir bandang Sumatera kali ini telah merenggut puluhan nyawa. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Kerugian ekonomi, infrastruktur hancur, lahan pertanian rusak, kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Ironisnya, kerugian ini jauh lebih besar dari keuntungan jangka pendek deforestasi. Krisis ekologi.
hilangnya habitat satwa langka seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Biodiversitas yang butuh jutaan tahun untuk membentuk musnah dalam hitungan dekade. Kesehatan masyarakat, kabut asap dari pembakaran hutan, pencemaran air, dan penyakit menular pasca banjir. Yang paling menyedihkan, masyarakat lokal yang justru paling sedikit menikmati hasil industrialisasi adalah yang paling menderita akibat bencana ini. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Solusi jangka pendek, penetapan bencana nasional. Pemerintah harus menetapkan ini sebagai bencana nasional agar bantuan cepat tersalurkan dan investigasi menyeluruh bisa dilakukan. 2. Moratorium total. Hentikan sementara semua izin koneksi baru di aliran hutan primer dan lahan gambut. 3. Penegakan hukum tegas. Audit dan cabut izin perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Solusi jangka panjang. Sertifikasi berkelanjutan wajib sertifikasi RSPO dan VSC untuk semua produk ekspor. 2. Restorasi hutan. Program penanaman 1 miliar pohon dengan melibatkan masyarakat lokal, berikan insentif ekonomi untuk konservasi. 3. Diversifikasi ekonomi, kembangkan ekowisata dan ekonomi hijau sehingga masyarakat tidak tergantung pada eksploitasi hutan. 4. Tekanan konsumen global. Kita sebagai konsumen bisa memiliki produk bersertifikat ramah lingkungan dan memboikot perusahaan yang merusak hutan. 5. Kolaborasi internasional. Desak negara-negara pembelian untuk bertanggung jawab terhadap jejak lingkungan mereka. Globalisasi seharusnya membawa kemajuan bagi semua, bukan keuntungan bagi segelintiran orang dengan biaya nyawa dan kerusakan lingkungan. Banjir bandang Sumatera adalah peringatan keras kita tidak bisa terus mengeksploitasi alam tanpa konsekuensi. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk bersuara, mendesak perubahan dan membuat pilihan yang lebih bijak. Karena hutan yang kita selamatkan hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan untuk generasi mendatang. Mari kita mulai dari sini, share video ini, dan dukung gerakan lingkungan bersama kita bisa membuat perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.